Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pahlawan yang bernama Ranggonang Sanghang Hijang Nila Tistajaja. Tinggal di kerajaan Bangbayang di Danau Cala, Musi Banyuasin. Ia adalah putra sulung dari kerajaan tersebut. Ayahnya bernama Kabau Lajang. Ia gugur di medan perang di Palembang. Demikian pula sang ratu. Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, ia pun berkelana dari dusun ke dusun untuk menjaga ketentraman daerah di sepanjang Sungai Musi. Ranggonang seorang pemuda bangsawan dan panglima muda, menjamin keamanan dan keselamatan di sepanjang Sungai Musi, dari batas kota Palembang, Sungai Tawar, hingga ke Rawas dan Musi Hulu dan daerah utara. Suatu hari, ia mendapat mimpi bertemu seorang wanita cantik yang berada di kerajaan Muara Rawas. Ranggonang pun pamit pada adiknya Ratna Dewi Kemala Sakti untuk menemui pujaan hatinya. Saat akan pergi, Ranggonang ditemani oleh Sri Kanti untuk menjaganya selama dalam perjalanan. Dalam perjalanan menuju Muara Rawas, ia bertemu dengan berbagai macam percobaan. Di antaranya, bertemu dengan Raja Rampok yang bernama Raja Bintala. Terjadilah perkelahian yang hebat, mengakibatkan Raja Bintala mati. Sesampainya di kerajaan Muara Rawas, Ranggonang pun menyamarkan dirinya menjadi budak. Ia pun menemui Ratu Masturi untuk dijadikan pengawal istana di kerajaan itulah. Ranggonang bertemu pujaan hatinya yang bernama Putri Cindai Kusuma Megasari, yang tak lain adalah anak dari Ratu Masturi. Siapa kalian? Orang Putri Cina. Selagi nyawa masih digandung badan, pusaka kerajaan akan aku serahkan. Itulah sumpah yang aku ucapkan saat itu, Ranggonang. Tapi Paman, itu adalah pusaka kerajaan kita yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun, Paman. Aku menyesal, Ranggonang. Aku sebagai panglima tempur agung tidak mungkin mengkhianati sumpahku. Bunuhlah aku, cepat, agar aku bisa mati tenang dan secara kesatria. Burung pipit turun ke sawah di dekat tengger di belakang padi. Menyebut berdatang berdebat berdesik-desik angin di pantai seakan hendak berbuat sejuk angin di pantai seakan hendak berbuat bakti. Sejak tadi putri mengintai, mengapa ku yang bersedih hati? Harum semerbak minyak kasturi, marilah memetik bunga melati. Adik sayang mari kemari, mari sayang jantung si hati. Adik sayang sedap dipandang, bernama kecil bunga kemambang. Berbuat sakti, Ratna Dewi Kemala Sakti. Nong turun ke lembah di lereng memetik buah pidara. Adikmu hina datang bersembah, hendak menghibur hati dengan lara. Mohon ampun, adik bertanya, di mana datang derita? Kalau gerangan apa mulanya? Adik carikan penawar mata. Di biduk jangan duduk di tepi buah durian lezat berduri. Terbantang olehku di dalam mimpi wajah nan cantik tidak terperi. Sayup-sayup sinar pelita menjala dari beranda. Kau nan tersiar dirawas kiranya putri berada. Tidak mengerti, belumlah paham, kepada Tuhan kita bercinta. Pohon cempedak mudah berbuah, hendak dijual di Mangunjaya. Percayalah kanda pada tua-tua warisan Sriwijaya. Wahai Dewi Kemala Sakti, kepada Tuhan mari berpinta. Dari malu berbaik hati. Pedangku bukan sembarang pedang, kerisku bukan sembarang keris. Kawan mengamuk di medan perang, bila dihunus tidak tertangkis. Lupakan adik segala derita, biarlah kanda pergi melata. Putuskan kata pendata beta, putriku teraji alam semesta. Kemudian datanglah Datuk Bilanti dan Sri Kanti. Kalian wahai adikku, turunlah perintah Datuk Bilanti. Tolonglah lihat akan adikku, agar sabar dapat menanti. Aku hendak pergi merantau, entah pun lambat. Musuh datang harus dilawan, jangan laskar kehilangan arah. Jika ada serangan lawan, biarlah mati, jangan mundur. Jika kalian akan tertawan, tak sendiri yang kubur.
Kini Datuk terimalah tanda hormat dan hormat jangan tiada. Tanda pimpinan laskar bertindak pertahanan sampai di ujung nyawa. Datuk Bilanti berdatang sembah di medan perang berubah rambut. Sekalipun pating harus rebah, tak akan musuh dapat merebut. Hai Kanda Datuk Bilanti, inilah bicara pahlawan pasti. Berkata pada adiknya, tinggallah adik yang baik. Datuk Bilanti telah maklum. Buah pun hendak dilajang oleh jin dan peri. Kini tinggallah adikku sayang, aman sentosa menjaga diri. Bujang pahlawan, siapapun kala bila melawan, dengarlah pria adik perawan, Sri Kanti bawalah sebagai kawan. Jangan melewat seorang diri di jalan, banyak unang dan duri kelana perampok kesana kemari, mencari mangsa di siang hari, bawalah serta pendekar sakti, penuh siasat bijak terbukti, pilihanku pada Sri Kanti sepanjang masa telah terbakti. Lalu pergilah Ranggonang dan Sri Kanti untuk menemui pujaan hatinya di kerajaan Muara Rawas. Ketika dalam perjalanan, mereka pun dihadang oleh Raja Bintala yang merupakan Raja Rimba. Wahai celaka anak seru, jika lari kau kubunuh. Taukah siapa namaku? Aku bernama Raja Bintala. Untan dan Rimba milikku, aku sakti tiada celah. Kalian berdua, tunduk kepala, pedang beri kepadaku. Wahai Mamak Raja Bintala, hamba di sini sesat melata. Mohon ampun, maaf ditiba. Jangan mulutmu berani tercebelah, leherku panjang dadaku tikam. Wahai Mama, dengarkan daku. Mamak sakti bukan tandinganku. Raja Bintala, Raja Rimba, meraja rela luas amat jayanya. Hamba di sini ingin mencari jalan keluar apa dayanya. Ingatlah aku ini siapa. Kalau kau masuk neraka, belum kotor seperti ular berbisa. Kalau kau tidak binasa, dunia ini tidak akan damai untuk kau. Sesampainya di kerajaan Muara Rawas, Ranggonang pun bertemu dengan Ratu Masturi dan menyamar menjadi seorang yang rendah agar bisa dijadikan pengawal istana. Kemudian datanglah Liman Meta yang tidak senang oleh kedatangan sang Ranggonang dan datang untuk memfitnah Ranggonang. Tuan Ratu yang bijak sekali, kerajaan kita bisa kacau kalau begini. Bujang Ranggonang telah menghasut rakyat untuk melawan dan menggulingkan kerajaan Ratuku. Sebaiknya cepat usir dia, jangan ragu. Jangan beri ampun, bila perlu penggal lehernya. Sebelum kerajaan jadi celaka, sebelum kerajaan jatuh di tangan orang hina itu. Jika benar berita itu, hadap dia dan paksa. Karena mengetahui maksud jahat Liman Meta untuk menguasai kerajaan Muara Rawas, Sri Kanti pun berencana membunuh Liman Meta. Namun, hal itu terdengar oleh Liman Meta, dan terjadilah perkelahian yang hebat sehingga Liman Meta pun terbunuh oleh tusukan tajam yang diberikan oleh Sri Kanti. Anak kerdil, anak jahanam, takut mati engkau rupanya. Aku mengejar ke sana kemari, engkau berkelit sambil berlari. Apa gerejamu di tengah malam, tidakkah sadar nasibmu malang? Menyerah engkau berlutut salam sebelum telah ajalmu datang. Kanti, agar kau tenang, baiklah engkau segera berlutut. Melawan kau pasti tak menang. Bukan budak sembarang budak, anak dalam bumi persema. Takut tidak, lari pun tidak. Aku membela ratu dan nan lemah. Wahai pahlawan, janganlah pulang. Ratu dan putri sedang menunggu. Ranggonang, pakaian Patik pinjaman orang. Aku tidak melarang. Izinkan Patik bermohon pulang. Patik miskin bukan hartawan, muka buruk bukan rupawan, hina dina bukan bangsawan. Jangan dipikir Patik pahlawan. Patik memang berdosa. Lalu bertemulah Ranggonang dengan sang pujaan hatinya, yaitu Putri Cindai. Lah bunga soroja, bunga mawar ada durinya. Janganlah tuan berdiam saja, dengarkan aku hendak bertanya. Periuk kerang kayu agung. Wahai petiklah bunga komaring, bunga mawar ada durinya. Mengapa tuan duduk termenung, kepada siapa anda terkenal? Pati burung dara, dikurung dalam sangkar peranda. Mohon dinda berkenan hati, salamlah lubuk hati kakanda. Lalu datanglah Sri Kanti menghadap Ratu Masturi.
Pati hendak berkata, Pati membawa sebuah berita, pengintai wilayah mengirim warta. Dibawa oleh utusan berkuda, siapkan alat senjata ke arah semua laskar yang ada. Kalau ditanya tidak menjawab, kami bertanya tidak dibalas. Bagaikan orang kurang beradab, tanpa izin melanggar batas. Apa yang dimaksud belumlah paham, tapi tampak buruk budinya. Memohon perintah segera dan tegas, kalau terlambat apa yang terjadi. Ketika mendengar sang adik bersiap untuk berperang, datanglah Ranggonang menghadap Ratu Masturi. Ikannya, lain padang lain belangnya. Maksud baik ada romanya, maksud buruk ada dendangnya. Mohon kiranya Paduka Ratu, sebelum hujan, sediakan payung. Suruh rakyat Arab bersatu, bagaikan ayam siap disabung. Kalau begitu, baiklah secepatnya siapkan untuk perang. Sabarlah dahulu, kalau sabar ada gunanya. Anak Bandar Bengkulu sudah terkenal dahsyat namanya. Ia mahir di medan perang, berperang laga pun sudah biasa. Jika kita datang menyerang di medan perang, kita rusak binasa. Walau apapun akan terjadi, kita sambut dengan sabarnya. Hamba datang membawa amanat penting dari rajaku. Anak dalam Bandar Bengkulu menyuruh hamba datang kemari menyiapkan pesan kepada ratu. Raja kami hendak berkata. Sudi datangnya kami menanti, bila datang akan disambut. Bandar Bengkulu, dengarkan aku hendak berkata. Menuntut adab sejak dahulu, adat lembaga dahulu kala. Maksud baik dikandungi kalbu, tidak pantas membawa bala. Lalu datanglah anak Bandar Bengkulu menghadap sang Ratu Masturi. Bengkulu dengarlah wahai Panduku Ratu, kami datang amatlah lengkap. Anak dalam Bandar Bengkulu telah datang hendak menghadap. Kami menanti, kami amat bersuka hati, kami bersyukur dapat berita. Tuanku datang hendak berkunjung. Aku adalah Ratu Masturi, pada tuanku beri hormat. Kami berkata sepenuh hati, apa kiranya tuan inginkan, mohon disebut, kami dengarkan. Tinggal sisi melintang, tanda menantang Paduku Ratu. Kemau kami bila ditentang, negeri nan dua menjadi satu. Pusaka Seri dan Pidang, beserta soket zaman bahari, kami datang hendak meminang, cindai Kesuma Megasari. Begitu kata tuanku, kata nan indah akan berbanding. Kami mohon diberi waktu, dengan putri hendak berunding. Dengarkan daku, anak dalam Bandar Bengkulu, jangan ditentang apa hendakku, jika ditentang tuanku malu. Anak dalam Bangkar Bengkulu, jangan menghina, pikirkan dulu. Putri Intan Baiduri, emas perak mutu manikam, apa kau pinta akan kuberi. Harta dipandang orang, orang memandang budi pekerti, namanan baik membawa mulia. Tak lama berita tentang peperangan antara Ranggonang dan anak dalam Bandar Bengkulu sampai ke telinga sang adik Ratna Dewi. Lalu Ratna pun mengajak Datuk Bilanti agar ikut serta membantu Ranggonang. Dengan ujarku, Muara Rawas dalam bahaya, kini Ranggonang kakak kanuku telah dihina apakah daya. Aku akan sifatnya tidaklah mungkin menyerah diri. Laskar Rawas sangat lemah. Laskar Bengkulu tidak seperti laskar kita, cukuplah kuat. Laskar Musi sangatlah hebat. Marilah kini kita berangkat. Muara Rawas dituju cepat. Jika itu benar, marilah kita berangkat. Lalu pergilah mereka menuju Muara Rawas untuk membantu Ranggonang. Jantung hati, Ratna Dewi Kemal Sakti. Siapa suruh datang kemari? Kita berperang bukan untuk menari. Jika, tapi niatmu membantu perang, bersiaplah, kita musuh pasti datang. Kata nan benar beri padaku, mengapa engkau tidak berterang? Belumlah pernah ada tandingku, selain engkau hanya seorang. Nama asliku Rangga Sang Hyang. Aku Panglima Raja Palembang. Anak Musi sudah terbilang. Kita menyerah pada Ranggonang, apa perintah kita lakukan? Hentikan perang, tunggulah dulu. Lengan bajumu, jika ada goresan pedang, pasti engkau adalah anak kandungku. Jantung hatiku, anak dalam, keliru meminang adikmu, kalian adalah saudara kandung. Wahai adikku, Bandar Bengkulu, siap bermusuh sudahlah lalu. Aku gembira amat terharu, mari menginjak nan baru. Mohon, Patik Ratu maafkan, Patik telah berlaku lancang, khilaf tanpa dosa. Maafkan, semoga Tata berumur panjang. Kepada rakyat, terhitung senang beserta batin.
tidak. Jika budi hamba akan berkenan untuk menjaga keamanan di sepanjang Sungai Musi. Hamba pamit, jangan halangi pinta hamba. Jika umurku panjang, kelak kita semua pasti berjumpa.